Jelaskan tentang perilaku pada saat setelah orang meninggal dunia. Karena Nabi ingin menyampaikan pesan, kalau saya mati nanti ingat. 5 hari sebelum meninggal beliau mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dan mengadu kepada Allah bahwa aku mempunyai seorang khalil atau kekasih mulia di antara kalian. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu kekasih pilihan. Seandainya aku menjadikan seorang khalil dari kalian, dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nabi sudah tahu dia akan meninggal, beliau akan meninggal sallallahu alaihi wasallam, beliau pesan ini. Ingat, umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena sungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan itu. Jadi tidak boleh dijadikan sebagai masjid. Ya, tidak boleh juga kuburan sengaja ditanam di dalam masjid. Ya. Nggak boleh kuburan dibangun di masjid, nggak boleh juga masjid dimasukkan kuburan. Ada dua itu ya. Jadi ada orang yang kuburan kena disucikan, dimuliakan, dibangun di masjid di atasnya. Ada juga sebaliknya, tentu masjidnya tidak boleh pakai sholat. Karena Nabi SAW mengatakan jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Gitu kan. Begitu pula sebaliknya, ada orang masjid biasa nggak apa-apa, nggak ada masalah, tapi dia wasiatkan kalau saya meninggal kubur saya di depan mihrab misalnya, dan seterusnya. Saya pernah temukan itu di Makassar waktu itu. Setelah saya menjelaskan masalah perbuatan syirik di satu masjid, ternyata yang bangun masjid itu ada 2 orang besan ini. Ya. Jadi anak mereka menikah satu sama lain, dua-duanya pengusaha, Masya Allah berhasil. Yang satu rutin itu ujian, yang satu tidak pernah ikut pengajian nih. Rupanya pada saat selesai ikut ujian, yang besan ini berkata, ini besan saya ini kasih wasiat, kalau dia meninggal nanti dia masih hidup, maka dia minta dikubur pas depan mihrab. Masih hidup orangnya. Lalu saya tanya, kenapa dia bilang begitu Pak? Nggak tahu. Baik, saya minta waktu, coba kita ketemu. Ketemulah, pada saat ketemu, saya tanya dengan baik-baik. Dia bilang, iya memang betul. Terus saya jelaskan dalil-dalilnya, kalau tidak boleh menjadikan masjid sebagai kuburan. Baik itu masjid lalu ditaruh kuburan di dalamnya, ataupun memang dasarnya kuburan dibangun di masjid. Setelah saya jelaskan dalil-dalil semua, lalu dia mengatakan, ada guru saya di Jawa yang mengajarkan itu. Ya, dengan alasan orang akan selalu mengingat kalau ada kuburan di situ, karena orang sholat 1 hari 5 waktu. Tapi kan tidak boleh kita ikuti hawa nafsu seperti ini. Karena ada syariat yang mengajarkan, gitu kan? Ada syariat yang mengajarkan. Banyak sekali para sahabat ridwanullahi alaihim yang dikubur di kuburan, gitu kan? Masalah kasus Abu Bakar sama Umar itu karena meminta izin ya, pada Aisyah radhiyallahu anha, pemilik rumah, untuk dikubur dan diizinkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka itu berbeda, dan nabi-nabi memang dikubur di tempat mereka meninggal. Kalau ditanya kenapa Nabi SAW dikubur dalam rumah, karena memang ada hadis yang menjelaskan, kata Nabi SAW, semua nabi-nabi dikubur di tempat mereka meninggal. Maka itu sebabnya dikubur di dalam rumahnya Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Kata beliau, Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya, sebagaimana dalam hadis Jundab, telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian tak kala nyawanya hendak diambil sebagaimana hadis Aisyah, beliau melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Salat di sekitar kuburan termasuk pula dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan ini makna dari kata-kata Aisyah radhiyallahu anha, dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Karena para sahabat belum pernah membangun masjid atau tempat ibadah di sekitar kuburan beliau. Padahal setiap tempat yang dimaksudkan untuk melakukan sholat di sana itu berarti sudah dijadikan sebagai masjid. Bahkan setiap tempat yang dipergunakan untuk sholat disebut masjid. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan bumi ini untukku, bisa jadi masjid semuanya, dan juga alat untuk bersuci. Artinya kita membangun masjid di mana saja, yang penting tanahnya bukan tanah sengketa yang halal, maka boleh kita bangunkan masjid. Dalam hadis Imam Ahmad meriwayatkan hadis secara marfu dengan sanad jayyid atau bisa diterima. Jayyid artinya bagus sanadnya, dan sanad artinya jalur hadis.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya, walladzina yattakhiduna al-qubura masajid." Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia ialah orang-orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi. Jadi kalau orang masih hidup di saat kiamat terjadi nanti, itu orang yang paling buruk. Makanya kata Nabi SAW, sebelum terjadi kiamat, maka Allah akan mengirim tiupan angin yang akan merenggut nyawa setiap orang beriman. Sampai kalau kalian sembunyi di dalam sebuah bukit, di jantung bukit atau gunung, maka niscaya angin itu akan masuk dan merenggut nyawa kalian. Sehingga tidak tersisa lagi di muka bumi kecuali orang yang tidak beriman kepada Allah. Lalu pada mereka lah terjadi kiamat. Makanya ini makna perkataan Ibnu Mas'ud adalah hadis tidak akan seburuk-buruk orang adalah yang mereka masih hidup sementara kiamat terjadi. Dan yang kedua adalah kata beliau, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya. Jadi di situ kita tahu, berziarah kuburan adalah ibadah. Kita mengucapkan salam dan mendoakan juga ibadah. Gitu kan? Mengantar jenazah ibadah. Tapi bukan berarti kita duduk di situ, lakukan ritual sekian hari, wirid tertentu dan seterusnya. Ini tidak pernah ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sebaiknya setiap muslim berhati-hati dalam poin-poin seperti ini. Kandungan bab ini yang pertama dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang membangun tempat untuk beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah, sekalipun niatnya baik. Ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan dalam hadis Jundab dan Aisyah radhiyallahu anhu ajma'in, bahwasanya Nabi SAW bersabda tadi ya, dikatakan mereka lah seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah. Dan larangan dalam hadis Aisyah, jangan kalian jadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau masjid. Yang kedua, dilarang dan diperingatkan dengan keras adanya rupaka-rupaka di dalam tempat ibadah. Gambar-gambar. Di Ka'bah dulu itu, sebelum Nabi Muhammad SAW merebut kota Mekah, itu di dalamnya ada gambar-gambar, rupaka-rupaka itu. Ya, kalau kita sekarang lukisan ya, maka itu ada termasuk adanya Ibrahim alaihissalam, mereka gambarkan Ismail ya, dan seterusnya lah yang pada saat pembebasan kota Mekah, Nabi SAW sempat masuk dalam Ka'bah, kemudian menghapus dengan tangan beliau yang mulia gambar yang mereka maksudkan Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Ya, karena di situ digambarkan kalau Ibrahim pun akan memberikan sesuatu pada berhala. Maka kata Nabi SAW, begini mereka memperlakukan kakek kami. Paling buruk sekali. Nabi Ibrahim AS tidak pernah syirik. Bahkan beliau sangat mulia dari sisi ibadah mentauhidkan Allah. Tapi begitulah digambarkan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Kemudian yang ketiga, dan tentu ini kalau rupaka-rupaka ini atau lukisan makhluk hidup ini di rumah ataupun di masjid tidak dibolehkan ya. Tidak ada patung, ya, hewan, manusia, ini tidak dibolehkan. Maka harusnya dihindari tentunya. Dan saya sudah pernah sarankan untuk membeli buku rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat supaya dibaca ya. Ada kalau tidak salah 38 jenis rumah yang tidak dimasuki malaikat yang berarti akan dikuasai oleh syaitan ya. Di antaranya yang punya patung atau gambar-gambar ini. Yang ketiga, mengambil pelajaran dari upaya maksimal yang dilakukan Rasulullah SAW dalam masalah ini. Bagaimana beliau menjelaskan terlebih dahulu kepada para sahabat bahwa orang yang membangun tempat ibadah di sekitar kuburan orang soleh termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Kemudian 5 hari sebelum wafat, beliau mengeluarkan pernyataan yang melarang umatnya menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Terakhir, beliau saat menjelang wafatnya sempat atau masih merasa belum cukup dengan tindakan-tindakan yang diambilnya, sehingga beliau melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya. Artinya berdoa kepada Allah agar diangkat berkah hidupnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus tahu orang yang mati yang butuh kepada kita, ya, bukan kita malah yang butuh kepada mereka. Ya. Ada orang datang mengatakan ini kuburan orang soleh, maka dia minta-minta di situ, minta dimudahin jodohnya, minta disembuhin penyakitnya, minta apalah pada kuburan. Ya, kalau kita yakin batu nisan itu, tanah itu, dan tulang belulang yang ada di dalamnya itu mampu memberikan kepada kita, maka kenapa kita tidak yakin dengan Tuhannya batu nisan itu, ya, tulang belulang itu, tanah itu lebih mampu memberikan kepada kita.
Para sahabat kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, "Ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah." Meminta kepada Sang Pencipta secara langsung. Ya, dan kita tidak membutuhkan perantara kecuali memang hal-hal atau perantara yang dibolehkan, seperti orang tua, orang-orang soleh masih hidup. Tapi orang kalau sudah meninggal dunia, maka tidak dianjurkan. Kemudian yang keempat, tentu poin ketiga maksudnya adalah seseorang berusaha terus menasihatin orang lain. Ya. Yang keempat, Rasulullah SAW melarang pula perbuatan tersebut dilakukan di sisi kuburan beliau sebelum kuburan itu sendiri ada. Jadi Nabi masih hidup, Nabi sudah larang. Dan jangan kalian jadikan kuburan, ya, termasuk kuburan Nabi SAW sebagai tempat ibadah. Saya sudah jelaskan tadi, di zaman Nabi SAW, di zaman Khulafaur Rasyidin, sahabat pun, zaman tabi'in belum pernah ada yang menjadikan kuburan Nabi SAW sebagai tempat-tempat ibadah. Ya. Terkecuali di waktu-waktu tertentu pada saat memang terjadi kelalaian di beberapa fase. Ya. Sebelum berdirinya kerajaan Saudi sempat ada bangunan besar di Baqi, di kuburan para sahabat, dan terjadi juga perbuatan-perbuatan atau praktek yang mengajak kepada kesyirikan. Yang akhirnya setelah berdiri kerajaan Saudi itu diberantas semuanya dan dimurnikan kembali kepada ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya yang kelima, menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai tempat ibadah merupakan tradisi orang Yahudi dan Nasrani, dan kita tahu kita dilarang mengikuti tradisi Yahudi dan Nasrani. Ya. Kita dilarang mengikuti mereka. Yang keenam, Rasulullah SAW melaknat mereka karena perbuatan mereka itu. Maksudnya melaknat, memohon kepada Allah agar diangkat berkah hidupnya. Yang ketujuh, beliau melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan perbuatan mereka itu dengan maksud untuk memperingatkan kita agar menghindari perbuatan semacam ini terhadap kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya sudah pernah ceritakan tentunya di kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau selesai musim haji ada saja ditemukan macam-macam tulisan, ya, karena dilempar kertas di dalam kuburan Nabi SAW. Dari lubang yang kita bisa lihat itu kalau sedikit saja lalai petugasnya dilempar kertas. Nanti ada dalam bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Inggris, isinya, "Ya Rasulullah, sembuhin penyakit saya. Ya Rasulullah, mudahin jodoh saya. Ya Rasulullah, begini dan begitu." Kalau Rasulullah SAW hidup ini sudah dimarahin, gitu kan. Nah, mereka selalu disuruh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW ajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kita sudah pelajari di bab sebelumnya, gitu kan. Yang Nabi SAW mengatakan, "Hai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Kalau kau punya hajat hanya sampaikan kepada Allah. Dan ketahuilah kalau satu kaum ingin menyusahkanmu, maka mereka tidak akan pernah menimpahkan kecuali yang sudah dicatatkan untukmu. Dan ketahuilah kalau seandainya satu kaum ingin memberikan kepadamu manfaat, tidak akan sampai padamu kecuali yang sudah Allah tentukan. Telah diangkat pena untuk mencatat takdir dan telah kering tulisan yang ada di buku atau Lauhil Mahfuz itu. Tidak akan berubah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala." Selanjutnya di poin ke-8 ya. Alasan tidak ditampakkannya kuburan beliau tidak dikuburkan di tempat terbuka adalah karena dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Yang ke-9, pengertian tanda kutip menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ialah melakukan suatu ibadah seperti sholat di sisi kuburan, sekalipun tidak dibangun di atasnya sebuah tempat ibadah. Jadi nggak boleh sholat di kuburannya sendiri, itu ada larangan. Ya. Kemudian yang ke-10, Rasulullah SAW menghubungkan antara orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi adalah untuk memperingatkan bentuk perbuatan yang merupakan jalan menuju syirik sebelum terjadi. Di samping banyak syirik adalah akhir keadaan di dunia ini. Yang dimaksud dengan poin ke-10 adalah Rasulullah SAW ingatkan sebelum terjadi. Jangan loh, saya masih hidup, tapi kalau saya meninggal jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Bahkan larangannya lebih umum, jangan jadikan semua kuburan sebagai tempat ibadah. Ya. Dan ini kita sayangkan sekali sampai dijadikan sebagai sebuah proyek ya. Jadi ada orang meninggal, saya pernah dibahasakan sendiri itu. Dan saya pernah menyaksikan sendiri juga, waktu itu di Makassar, kuburan yang pada saat orang meninggal dikubur di situ, kemudian ada negosiasi untuk
melakukan ritual di kuburan itu dibayar selama 3 hari. Nginap orang itu di situ. Ya. Dia kerjakan segala macam jenis ibadah untuk si mayit itu. Ya. Padahal sebenarnya melakukannya bukan di kuburan, melakukannya boleh saja. Kita sedekah misalnya, kita melakukan ibadah-ibadah yang dibolehkan haji dan umrah, itu di luar. Tapi duduk di kuburan, nginap di situ, belum pernah ada perintah seperti ini. Tapi subhanallah ada saja orang yang melakukannya. Yang ke-11, khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada waktu 5 hari sebelum wafat, mengandung bantahan terhadap kedua kelompok yang mereka itu adalah ahli bid'ah yang paling jelek. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa mereka itu di luar 72 golongan dari umat Islam, yaitu Rafidah dan Jahmiyah. Ya. Kita bisa di situ ada footnote nomor 67, Rafidah adalah salah satu sekte dari aliran Syiah. Ya, tidak semua Syiah, tapi Syiah Rafidah ini disorotin. Mereka bersikap berlebih-lebihan terhadap Ali dan Ahlul Bait, dan mereka menyatakan permusuhan terhadap sebagian besar sahabat, khususnya Abu Bakar sama Umar. Kemudian Jahmiyah, ada footnote nomor 68, adalah aliran yang timbul pada akhir khilafah Bani Umayyah. Disebut demikian karena disebutkan pada tokoh yang bernama Jaham bin Safwan At-Tirmidzi yang terbunuh pada tahun 128 Hijriah. Di antara pendapat aliran ini adalah menolak kebenaran adanya asma dan sifat bagi Allah. Allah tidak punya nama-nama dan sifat. Karena menurut anggapan mereka asma dan sifat adalah ciri khas makhluk. Maka apabila diakui dan ditetapkan untuk Allah, berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang mulia, maka gunakan dalam doa-doa kalian. Tapi kelompok Jahmiyah menolak, mengatakan tidak ada nama-nama dan sifat Allah. Yang ke-12, Rasulullah SAW adalah manusia biasa, merasakan beratnya sakaratil maut. Nabi SAW pada saat mau meninggal, sempat beliau merasa kurang nyaman, lalu beliau mengambil kain menutup wajahnya. Setelah beliau merasa kurang susah untuk bernapas, beliau membukanya kembali. Dalam riwayat lain, Nabi SAW minta didatangkan seember air, kemudian beliau pun berkata kepada Aisyah, pada saat sudah mengambil air tersebut, lalu mengusap wajahnya, lalu berkata, Inna lil mauti la sakarat. Ketahuilah bahwasanya mati itu punya sakarat. Makna sakarat adalah masa-masa tegang menanti kematian. Itu maknanya sakarat, masa-masa tegang menunggu kematian. Tentu di sini bukan yang dimaksud sakaratil maut sakitnya mati ya. Sebagaimana ada sebagian orang memahaminya. Karena Rasulullah SAW Nabi Allah, beliau tidak rasakan lagi sakitnya kematian. Karena beliau sendiri menyampaikan dalam sebuah hadis yang lain, kalau orang mukmin meninggal dunia maka ruhnya akan keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kalau orang mukmin saja begitu, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Jadi maksud dengan sakaratul maut adalah masa-masa tegang menanti itu. Makanya Nabi SAW dalam hadis sahih pernah meminta ember tadi, seember air, lalu mengambil air lalu mengusap wajah beliau sambil mengatakan kepada Aisyah, Inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya mati itu melalui proses sakarat, artinya masa-masa tegang menanti malaikat datang. Seperti itulah. Yang ke-13, beliau dimuliakan Allah dan diangkat sebagai Khalil, sebagaimana Nabi Ibrahim AS diangkat sebagai Khalil. Khalil artinya kekasih Allah ya. Yang ke-14, dinyatakan bahwa Khalil lebih tinggi tingkatnya daripada Habib atau kekasih. Ya. Khalil berarti seseorang yang sangat luar biasa, spesial sekali. Gitu. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengambil dari kalangan manusia Khalil. Karena Allah telah menobatkan beliau dengan julukan Khalil. Khalilullah. Ada dua Nabi dapat julukan ini, Ibrahim dan Muhammad alaihimussalatu wassalam. Yang ke-15, dinyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling mulia. Karena Nabi SAW bilang, kalau saya boleh memilih di antara manusia Khalil, maka saya akan pilih Abu Bakar. Dalam riwayat dikatakan, tapi dia adalah sahabat dan saudaraku. Kemudian yang ke-16, hal tersebut merupakan isyarat bahwa Abu Bakar akan menjadi khalifah sesudah beliau. Karena Nabi SAW pada saat mengatakan, kalau seandainya ada orang yang boleh saya pilih sebagai khalil,
saya akan pilih Abu Bakar. Dan ini dijadikan sebagai alasan atau argumentasi sebagian sahabat agar Abu Bakar dijadikan sebagai khalifah setelah meninggalnya Nabi SAW, karena Nabi menganggap dia sebagai khalilnya kalaupun boleh memilih dari kalangan manusia. Kita lanjutkan dengan bab 21 karena ini nyambung bahasannya. Sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Jadi awalnya orang ziarah, tapi lama-lama duduk, nangis, berkeluh kesah, ngambil tanah dan akhirnya lama-lama jadi berhala yang disembah itu tanpa dia sadari. Sampai kita tahu sekarang banyak sekali dibuat prasasti, bukan kuburan, tapi prasasti, gitu kan? Yang dibuat kemudian ditulis, dibanguni, lalu diajaklah orang-orang untuk berbuat kesyirikan di situ. Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dalam Al-Muwatta nama buku beliau, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dalam hadis sahih riwayat Imam Malik ini berbunyi, Nabi SAW berdoa mengatakan, Ya Allah, janganlah sampai engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya. Yang kita sayangkan ini ada di banyak negara-negara sekarang yang mengaku punya kuburan nabi, gitu kan. Padahal kalau kita tanya di sana, maka dijawab itu adalah prasasti dan bukan kuburan, maqam. Ya, pada saat saya lagi bimbing umrah plus Palestina plus Aqsa, maka waktu Tur City rata-rata yang kita datangin itu, jadi yang dianggap makamnya Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, ya, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ishaq. Ini semua kalau ditanya, maka jawabannya orang Palestina sendiri itu adalah makam. Saya sampai tanya sendiri waktu datangi masjid yang ada di situ, yang dianggap kuburannya Nabi Yunus. Saya bilang sama yang pengurus masjidnya, ini kuburan. Dia bilang bukan. Ini hanya makam. Jadi kayak semacam mengenang saja, kenangan, ya. Maka ini yang terjadi. Ini juga masuk dalam masalah hadis tadi yang kita sebutkan, rupaka-rupaka itu. Jadi dibentuk-bentuk padahal tidak ada. Akhirnya orang-orang awam yang tidak mengerti mengira itu kuburan, gitu kan? Mulailah mereka minta-minta di sana. Ditaruhlah celengan dan seterusnya. Ya. Jadi di sini perhatikan sabda Nabi SAW, Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan subhanallah, kata sebagian ulama, tidak ada kuburan Nabi satupun di muka bumi yang diketahui pasti tempatnya kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun yang pasti, itu nggak ada. Cuma terkaan. Sampai waktu Nabi Muhammad SAW pun ditanya tentang oleh para sahabat, di mana kuburannya Musa AS, Nabi Muhammad SAW cuma mengatakan, dari atas bukit yang jaraknya sesuai dengan lemparan batu saja. Di bawah bukit itu. Dan Nabi SAW tidak pernah bilang, kunjungilah kuburan saudaraku Yunus di sini, kunjungilah kuburan ayahku Ibrahim di sini misalnya. Tidak pernah ada penyampaian. Kalau memang itu adalah bagian daripada agama, kenapa Nabi SAW tidak sampaikan kepada kita? Kenapa enggak ditunjukin kuburan si fulan, datangilah. Kan bisa jadi syariat, ibadah gitu kan. Tapi malah terbalik. Nabi SAW mengatakan, perhatikan, beliau berdoa mengatakan, Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nanti akhirnya orang jadi bergantung pada tempat itu. Allah sangat murka kepada orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi nabi siapapun tidak boleh. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan dari Mansur, bahwasanya berkenaan dengan firman Allah dalam surah An-Najm ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Terangkanlah kepadaku wahai kaum musyrikin tentang berhala yang kamu anggap sebagai anak perempuan Allah, yaitu Al-Lat dan Uzza. Jadi orang-orang Quraisy buat patung, itu patung seperti patung perempuan. Lalu mereka bilang ini patungnya malaikat. Ya, yang mereka anggap malaikat adalah anak perempuannya Allah. Lalu mereka namakan Al-Lat dan Uzza. Mujahid berkata, Al-Lat adalah orang yang dahulunya mengadukkan tepung dengan air atau minyak untuk para jemaah haji. Setelah meninggal, mereka pun senantiasa mendatangi kuburannya. Sampai akhirnya
disembah, dibuatin patung untuk mengenang kesolehannya dia, karena buatkan makanan buat jemaah haji, akhirnya sampai diminta-mintakin dan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana dituturkan oleh Abul Jauza. Dia itu pada mulanya adalah orang yang mengaduk tepung untuk para jemaah haji. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, la'ana Rasulullah SAW zairatil kuburi wal muttakhidina 'alaiha al-masajida was suruj. Hadis ini disebutkan oleh ahli sunan. Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberikan penerangan lampu di atas kuburannya. Potongan pertama hadis ini tentang masalah Rasulullah SAW melaknat kaum wanita ziarah kubur, ini kata ulama sudah mansukh, terhapus secara hukum dengan hadis Nabi yang lain yang berbunyi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazruha fa inna tudzakir akhirah. Dulu di Mekah aku pernah melarang kalian menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah, karena dia mengingatkan tentang akhirat. Maka ulama sepakat mengatakan wanita sudah boleh ziarah kubur. Awalnya di Mekah dilarang, tapi setelah fase Madinah dan sampai menjelang hari kiamat dibolehkan. Maka potongan pertama hadis ini terjawab dengan hadis yang tadi saya sebutkan. Tapi potongan terakhirnya mengatakan serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburan, ini tetap berlaku. Itu tidak dibolehkan, gitu kan? Hanya orang pasangin marmer, pasangin pagar, lampu, bangunan, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak pernah juga diperintahkan. Siapa yang tidak mengenal di antara muslimin syuhada Badr? Siapa yang tidak mengenal syuhada Uhud? Ada lebih mulia daripada mereka? Kenapa Nabi SAW tidak banguni bangunan untuk meninggal? Nabi kubur, bahkan dalam satu kubur dikerumpuk beberapa orang. Seperti Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu majma'in dikubur satu kuburan. Dan itu tanah saja, ditaruh batu di bagian kepalanya. Jadi tidak ada bangunan khusus. Kenapa Rasulullah tidak suruh bangun saja? Apakah Rasulullah tidak faham masalah ini? Tentu saja faham. Ya. Maka kita harus faham dan engah dengan masalah ini. Jangan sampai kita keliru, gitu kan? Lebih baik biaya-biaya yang kita keluarkan untuk itu berikan Al-Quran, bagikan kepada para penghafal Al-Quran, wakafin di masjid atas nama si mayyit, kan? Sumbangkan buat masjid yang lagi dibangun. Itu lebih baik jadi amal jariah buat dia. Kita masuk kandungan bab ini. Yang pertama, tafsir berhala. Disebutkan di putun nomor 69, berhala ialah sesuatu yang diagungkan selain Allah seperti kuburan, batu, pohon dan sejenisnya. Jadi berhala itu tidak harus patung saja ya, tapi semuanya masuk di dalamnya, semuanya. Jadi bukan hanya patung saja, tapi apa saja, ya, pohon, batu, apalah yang dianggap itu adalah disembah selain Allah untuk minta tolong kepadanya selain Allah. Yang kedua, tafsir tentang ibadah. Ada putun nomor 70, mengagungkan kuburan dengan dijadikannya sebagai tempat melakukan ibadah adalah termasuk pengertian ibadah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Rasulullah SAW dengan doanya itu tidak ada lain hanya memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari sesuatu yang dikhawatirkan terjadi pada umatnya sebagaimana telah terjadi pada umat-umat sebelumnya, yaitu sikap berlebihan terhadap kuburan beliau yang akhirnya kuburan beliau akan menjadi berhala yang disembah. Dari Nabi ingatkan ini, mulai dari kuburanku ya, jangan sampai lakukan itu. Begitu juga kuburan yang lainnya. Kalau kuburan Rasulullah SAW tidak boleh, maka kuburan yang lain lebih tidak boleh. Ya. Bahkan ada sebagian orang subhanallah menulis, buat web sendiri judulnya alumnis ya, kuburan. Ya, menganggap memang tempat kuburan itu adalah tempat yang datang untuk minta-minta segala macam. Dan terlalu banyak pelanggaran yang terjadi subhanallah. Minta uang, minta ini, minta itu. Yang keempat, dalam doanya itu, beliau sebutkan pula perbuatan menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Artinya beliau menyebutkan kalau minta agar jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Yang kelima, bahwa Allah sangat murka terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Yang keenam, di antara masalah yang sangat penting untuk dijelaskan dalam bab ini ialah pengetahuan histori tentang penyembah Al-Lat, berhala terbesar orang-orang jahiliyah. Dia adalah orang soleh yang dianggap tadinya
membuat adonan makanan dan dibagi cuma-cuma kepada jemaah haji. Waktu dia meninggal mau dikenang. Bagaimana supaya dia terkenang? Dibuat patung. Awalnya tidak disembah, tapi generasi itu mati, datang generasi setelahnya, maka mulailah mereka menyembahnya. Sampai akhirnya di zaman Nabi SAW sudah disembah luar biasa. Dianggap Allat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sampai ada satu keyakinan orang Quraisy, kalau mereka bersumpah atas nama Lat dan Uzza, mereka ketakutan kalau bohong, dia bisa kena hukuman, kualat. Ya. Makanya pendeta Nasrani yang bernama Bahira, yang pada saat melihat Nabi SAW bersama kafilah Abu Sufyan sampai di dekat gerejanya, lalu dia panggil semuanya mampir makan. Dia heran lihat kafilah ini, dan dia tahu itu zaman keluarnya Nabi. Kenapa kafilah ini dinaungi oleh awan? Dan pada saat istirahat di bawah pohon-pohon kurma, pohon kurmanya pada nunduk semua. Rupanya kelompok kafilah Abu Talib tidak ngerti masalah itu. Kelompok Abu Talib tidak mengerti. Dan di situ ternyata ada Nabi SAW dan umurnya masih 12 tahun waktu itu. Maka Bahira pun mengatakan kepada stafnya di gereja, buatin makanan yang banyak, undang orang-orang kafilah ini secara khusus. Ini masa keluarnya Nabi, dia mau tahu. Diundanglah semuanya makan, waktu lagi makan, Bahira perhatikan satu persatu wajah mereka, nggak ada ciri kenabian yang dia mau cari ini. Nah, dia tanya, apakah masih ada di antara kalian yang tidak hadir? Lalu kata mereka, ada satu anak kecil, Nabi Muhammad SAW. Waktu itu belum jadi Nabi, umur 12 tahun. Maka kata Bahira, saya mau temuin, boleh? Boleh, silakan. Nabi SAW rupanya karena anak kecil, tradisi mereka waktu itu anak kecil tidak boleh ikut makan sama orang dewasa. Ya. Itu dalam Islam ini tidak boleh. Kita duduk makan sama anak kecil, sama anak-anak kita, itu bagian daripada perintah agama. Yang jelas, Bahira dekati dia lalu berkata, melihat Nabi SAW dari ciri wajahnya mirip dengan disebutkan dalam Injil. Lalu dia mengatakan, saya bertanya kepadamu hai anak kecil atas nama Lat dan Uzza. Lat dan Uzza tadi nama itu, orang pembuat adonan roti itu. Lalu kemudian dimuliakan oleh Quraisy lalu sampai disembah. Dan orang Quraisy kalau bersumpah atas nama Lat dan Uzza, takut kualat kalau bohong. Maka dia mengatakan, Bahira bilang, dia tahu masalah itu. Saya bertanya padamu hai anak kecil atas nama Lat dan Uzza. Maka dia kaget waktu Nabi SAW mengatakan, jangan kau sebutkan nama dua berhala itu karena tidak ada yang lebih saya benci daripada dua nama itu. Maka kaget Bahira waktu itu. Anak 12 tahun di Mekah bisa tahu kalau itu berhala. Padahal orang tua mereka turun-temurun mengajarkan kalau itu adalah Tuhan. Ini salah satu yang berhubungan dengan kisah Al-Lat dan Uzza itu. Kemudian yang ketujuh, berhala ini asal usulnya adalah kuburan orang-orang saleh yang diperlakukan secara berlebihan dengan senantiasa dikunjungi oleh mereka. Jadi datang ke ziarah kuburan boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Yang kedelapan, Al-Lat adalah nama orang yang dikuburkan itu, yang pada mulanya adalah seorang pengaduk tepung untuk para jemaah haji. Yang kesembilan, Rasulullah SAW melaknat wanita penziarah kubur, yang sudah saya jelaskan tadi masalah itu. Dan yang ke-10, beliau juga melaknat orang-orang yang memberikan penerangan lampu di atas kuburan. Ini semua diambil dari hadis-hadis yang sudah kita sampaikan. Baik, tentu kalau ada pertanyaan silakan disiapkan ya. Kita akan tutup dengan bab 22. Yang judulnya upaya Nabi Muhammad SAW dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang mengantarkan kepada syirik. Beranjak daripada surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, dari bangsa Quraisy dan orang Arab. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Dia selalu perhatian terhadap kalian. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Diriwayatkan dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum kubura, wa la taj'alu qabri 'ida, wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Jangan pernah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Jadi enggak boleh karena suka sama rumah ini lalu dikubur di situ. Ya. Ada beberapa daerah saya dengar begitu di Indonesia.
karena takut nanti anak-anaknya bagi warisan, maka dia minta dikubur di rumahnya. Kata Nabi SAW, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Tapi ucapkanlah salawat untukku, karena sungguhnya ucapan salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Selama dibacain salawat akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ia melihat seseorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi SAW lalu masuk ke dalamnya dan berdoa. Maka beliau pun melarang orang itu dan berkata, maukah kamu aku beritahukan sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang adalah Ali bin Husain bin Ali, ya. Cucunya Ali bin Abi Thalib. Dia menegur orang yang masuk kuburan Nabi lalu berdoa di situ. Ini cucu Nabi sendiri yang larang. Kata Nabi SAW, kata Ali bin Husain ini mengatakan kepada orang itu, maukah kamu saya tunjukkan hadis yang saya dengar langsung dari ayahku Husain, dari kakekku Ali, dari Rasulullah SAW. Maka beliau pun bersabda, Nabi bersabda yang isinya, la tattakhidu qabri ida wala buyutakum kubura fa inna taslimakum la yablughuni aina ma kuntum. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, pesta-pesta datang khusus berdoa di sana misalnya. Dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, tapi ucapkanlah doa salam kepadaku, karena sungguhnya doa salammu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi artinya kalau kita datang ke kuburan Nabi SAW, bacakan salawat kepada Nabi SAW. Kita masuk kandungan bab ini. Yang pertama tafsir ayat surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah. Dan tadi sudah kita jelaskan At-Taubah 128 itu ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya dan menjauhkan mereka sejauh-jauhnya dari syirik. Serta beliau telah menutup setiap jalan yang menjurus kepada syirik. Artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Rasulullah SAW sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kita. Dan amat berbelas kasih lagi penyayang. Sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah 128 tadi. Yang keempat, Rasulullah SAW melarang untuk menziarahi kuburannya dengan cara tertentu, yaitu dengan menjadikannya sebagai tempat perayaan. Padahal ziarah ke kubur beliau termasuk amalan yang paling baik. Yang kelima, Rasulullah SAW melarang untuk memperbanyak ziarah kubur. Tentu di sini poin kelima ini dimaksud adalah kalau orang sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang salah ya. Yang keenam, Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan sholat sunnah di rumah. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi SAW, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kubur. Karena kan hadis yang lain menjelaskan jangan jadikan kubur sebagai masjid dan tidak boleh sholat di kuburan. Tapi Nabi bilang di hadis ini, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Berarti connect di sini. Jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Dan tidak boleh sama sekali kita sholat di kuburan misalnya. Lalu Nabi bilang, dan jangan jadikan rumah kalian kuburan. Jadi tidak boleh jadikan sebagai tempat ibadah, ya seperti kuburan di sini.